Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang metode pembelajaran Teams Games Turnamen atau disingkat dengan TGT. Teams Games Turnamen atau TGT merupakan salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor teman sebaya, dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Teams Games Turnamen atau TGT pada mulanya dikembangkan oleh David DeVries dan Kate Edward. Ini merupakan metode pembelajaran pertama dari Johns Hopkins. Dalam model ini, kelas terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3 sampai dengan 5 siswa yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, latar belakang, dan etniknya. Kemudian siswa akan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecilnya. Pembelajaran dalam Teams Games Turnamen menggunakan turnamen permainan akademik. Dalam turnamen itu, siswa bertanding mewakili timnya dengan anggota tim lain yang setara dalam kinerja akademik mereka yang lalu. Tujuan TGT: aktivitas belajar dengan permainan yang telah dirancang dalam pembelajaran kooperatif model TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks di samping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, memecahkan masalah secara rasional, dan keterlibatan belajar. Sintak atau langkah-langkah TGT. Yang pertama, penyajian kelas atau presentation. Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok materi, dan penjelasan singkat tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Permainan atau game akan menentukan skor kelompok. Yang kedua, belajar dalam kelompok atau teams. Pembagian peserta didik ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kriteria kemampuan, jenis kelamin, etnik, dan ras. Setiap kelompok terdiri dari 5-6 orang. Peserta didik dalam kelompok mendalami materi sesuai dengan lembar kerja atau LK bersama kelompoknya. Setiap anggota kelompok bekerja pada saat game atau permainan. Dalam kegiatan ini, peserta didik mendiskusikan masalah-masalah, membandingkan jawaban, memeriksa, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep teman satu kelompoknya. Ketiga, permainan atau game. Permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi dan dirancang untuk menguji pengetahuan yang diperoleh peserta didik saat penyajian kelas dan belajar kelompok. Permainan ini dilakukan pada meja turnamen oleh 3 atau beberapa peserta didik mewakili timnya. Peserta didik memilih kartu bernomor dan menjawab pertanyaan yang sesuai. Jika jawaban benar, maka akan memperoleh skor dan skor tersebut akan dikumpulkan untuk turnamen selanjutnya. Keempat, pertandingan atau turnamen. Turnamen adalah struktur belajar tempat permainan itu terjadi. Biasanya lomba akan dilakukan setelah rangkaian permainan dalam kelompok selesai. Dalam turnamen ini, masing-masing perwakilan kelompok akan bertanding sesuai dengan aturan main yang telah dirancang oleh guru. Aturan main tersebut tentunya merupakan lanjutan dari kegiatan game dan materi sebelumnya. Kelima, penghargaan kelompok atau team recognize. Setelah turnamen berakhir, guru mengumumkan kelompok paling unggul. Pada akhir dari kegiatan pembelajaran, guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik. Peran guru dalam TGT. Yang pertama, menetapkan dengan jelas tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, membuat keputusan mengenai pembentukan kelompok. Yang ketiga, merencanakan dengan jelas tugas, struktur, tujuan, dan kegiatan pembelajaran kelompok. Yang keempat, memantau pelaksanaan efektivitas kelompok belajar kooperatif dan mengintervensi untuk memberikan tugas bantuan seperti menjawab pertanyaan dan keterampilan-keterampilan tugas mengajar untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan kelompok dan interpersonal.
Yang kelima, mengevaluasi prestasi siswa dan mahasiswa, juga membantu diskusi-diskusi kolaborasi antara siswa dan mahasiswa satu dengan yang lainnya. Sistem pendukung TGT. Yang pertama ada atribut untuk membedakan masing-masing kelompok, seperti pita warna-warni atau kertas karton yang dibentuk topi untuk dipakai. Yang kedua, proyektor untuk menampilkan pertanyaan. Namun, proyektor ini kondisional karena bisa saja guru hanya membacakan pertanyaan tanpa harus menampilkan. Ketiga, membuat suara-suara unik untuk masing-masing kelompok sebagai pengenal saat akan menjawab pertanyaan. 4. Timer atau stopwatch untuk pengingat batas waktu menjawab. 5. Papan tulis untuk mencatat skor. Kelebihan metode TGT. Yang pertama, melibatkan seluruh peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompok. Yang ketiga, peserta didik akan merasa lebih senang karena ada permainan yang membuat peserta didik lebih aktif. Yang keempat, banyak nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan, misalnya toleransi, saling menghormati, saling menghargai, kerja keras, teliti, dan bekerja sama. Kelemahan metode TGT. Pertama, membutuhkan waktu yang lama. Kedua, guru harus melakukan persiapan yang matang mulai dari alur permainan, turnamen tiap kelompok, hingga materi yang akan dipelajari peserta didik melalui kegiatan tersebut. Ketiga, nilai kelompok tidaklah mencerminkan nilai individual siswa. Maka, guru harus merencanakan alat penilaian khusus untuk mengevaluasi tingkat pencapaian belajar siswa secara individual. Mata pelajaran yang cocok dengan metode TGT. Teams Games Turnamen sebenarnya telah digunakan dalam berbagai macam mata pelajaran. Namun, paling cocok digunakan untuk mengajar tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan tajam dan satu jawaban benar, seperti perhitungan, penerapan berciri matematika, dan fakta-fakta serta konsep IPA. Menurut saya, metode pembelajaran Teams Games Turnamen atau TGT sangat mirip dengan lomba cerdas cermat. Seperti gambar berikut, gambar di sebelah kiri, ada kelompok-kelompok kecil yang berisikan 3-5 orang yang diberi nama tim A, B, dan C. Di gambar sebelah kanan, tim yang akan menjawab pertanyaan harus mengangkat tangan atau membunyikan bel atau bahkan membuat suara-suara yang khas tergantung peraturan. Kesimpulannya, dengan model pembelajaran TGT dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, karena siswa dapat belajar lebih rileks serta dapat menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Dengan metode pembelajaran TGT pula dapat menambah wawasan tentang berbagai model pembelajaran serta dapat meningkatkan kompetensi guru. Demikian metode pembelajaran Teams Games Turnamen atau TGT yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan terima kasih.